PDIP kalau menjatuhkan sanksi berat seperti pemecatan kepada Budiman Sujatmiko, apakah ini sudah adil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kita pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Budiman Sujatmiko, seorang tokoh muda PDIP, sekarang ini tampaknya sudah membulatkan tekad untuk mendukung calon presiden atau bakal calon presiden dari Partai Gerindra yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Baru saja dia mendeklarasikan relawan Prabowo Subianto, Budiman Sujatmiko bersama Prabowo Subianto. Ini memang satu hal yang mengejutkan. Partai sebesar PDIP, tiba-tiba kader yang begitu berpengaruh di PDIP, si anak muda Budiman Sujatmiko ini bisa menyeberang ke Partai Gerindra. Dan ini sangat mengejutkan dan mungkin belum terbiasa hal seperti ini terjadi pada partai-partai lain. Sahabat BN, mengapa ini sampai terjadi? Apa penyebabnya? Apakah sistem pengkaderannya yang lemah di PDIP? Apakah disiplin PDIP yang rendah, terutama disiplin organisasi? Rasa-rasanya tidak demikian. Kita tahu PDIP itu sistem pengkaderannya bagus, dia punya sekolah politik, dan disiplinnya begitu kuat sekali selama ini. Tetapi mengapa ini sampai terjadi? Dan bukan ini saja. Sebelumnya kita juga melihat tokoh PDIP yang sudah senior, Effendi Simbolon, juga rada-rada mendukung Prabowo Subianto. Ada apa ini? Ini pertanyaan besar yang perlu kita jawab. Ada apa ini? Sahabat BN, Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah mengatakan bahwa sikap yang diambil oleh Budiman Sujatmiko tidak bisa ditolerir. Dan hari ini akan ada pengumuman oleh PDIP, dan sekaligus hari ini akan ada konferensi pers terhadap apa yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko. Tidak main-main. Dan kita mendengar PDIP meminta kepada Budiman Sujatmiko dua opsi. Yang pertama, mengundurkan diri. Kalau tidak mengundurkan diri, dipecat. Dan Budiman Sujatmiko pun mengatakan bahwa dia siap menerima sanksi dari PDIP, walaupun sampai sanksinya kepada pencabutan KTA Budiman Sujatmiko sebagai kader atau anggota PDIP. Benar-benar ini mengejutkan sekali. Sahabat BN, lagi-lagi kita bertanya, ada apa ini? Kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya PDIP kalau menjatuhkan sanksi berat seperti pemecatan kepada Budiman Sujatmiko, apakah ini sudah adil? Kalau Budiman Sujatmiko dijatuhi hukuman
pemecatan. Bagaimana dengan Effendi Simbolon yang dengan terang benderang telah tampak sepertinya membawa marga Simbolon yang diketuainya ke arah Prabowo Subianto. Sedangkan tokoh calon yang diusung dan didukung oleh PDIP adalah Ganjar Pranowo dari kader PDIP sendiri. Sahabat BN, kalau kita runut lagi, jika Budiman Sujatmiko dipecat karena dia berada di pihak Prabowo, karena dia terkesan mendukung Prabowo, bagaimana dengan Gibran yang juga selama ini tampak sekali secara gamblang bagaimana kedekatan Prabowo Subianto dengan Gibran, makan bersama dan lain sebagainya. Bagaimana pula dengan Jokowi sendiri, orang tua dari Gibran, yang selama ini tampak sekali bagaimana kedekatannya dengan Prabowo Subianto. Dekat sekali dan dekat sekali. Bahkan Kaisang, anaknya Joko Widodo, memakai kaos berlambang, bermerek, bergambar Prabowo Subianto, dan itu diperlihatkan ke publik. Beredar videonya, beredar gambarnya di medsos, beredar gambarnya di media. Sahabat BN, kalau Budiman Sujatmiko menerima sanksi dari PDIP, tentu harusnya juga menerima sanksi yang lain-lain yang rada-rada sama dengan Budiman Sujatmiko yang dilakukannya. Terutama tentu Prabowo Subianto. Kita melihat selama ini betapa dekatnya Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Bahkan ketika Partai Golkar, Partai PAN mendeklarasikan atau menyatakan mendukung Prabowo Subianto, adik kandung Prabowo Subianto, Hasim Joyohadikusumo, terus terang mengatakan bahwa ini adalah restu dari Joko Widodo. Mau apa lagi? Tidak ada yang membantah sampai sekarang. Ini mungkin sudah cukup di samping bukti-bukti lain oleh PDIP untuk menjatuhkan sanksi kepada kadernya yang bernama Joko Widodo. Tetapi ternyata belum. Jadi kalau nanti Budiman Sujatmiko mendapat sanksi, katakanlah pemecatan, publik tentu akan melihat apakah PDIP sudah adil menerapkan disiplin partai, menerapkan konstitusi atau regulasi partai, ataukah belum. Publik akan melihat. Sahabat BN, kalau kita coba melihat lebih jauh secara politis, ada kelihatannya sekarang ini di PDIP itu dua faksi yang paling berpengaruh. Yang pertama, faksi Megawati. Yang kedua, faksi Joko Widodo.
faksi yang setia sekarang ini kepada Megawati akan dengan segala kemampuannya tanpa ada main mata dengan Prabowo, itulah orang yang berada di faksi Megawati. Tetapi yang menyeberang ke Prabowo atau kader PDIP yang main mata dengan Prabowo, itulah orang atau orang PDIP yang berada di faksi Jokowi. Terhadap adanya terkesan dua faksi di PDIP sekarang ini, apakah ini nanti akan berlanjut kepada Kongres PDIP ataukah hanya sampai pada Pilpres sekarang ini saja? Sama-sama kita lihat ke depan nanti. Kalau dua faksi ini tetap tidak bisa satu dan berlanjut nanti ke Kongres PDIP mendatang ini, mungkin akan sengit, tidak seperti Kongres PDIP sebelum-sebelumnya. Apalagi Kongres PDIP ketika Kongres PDIP menjatuhkan pilihannya untuk ketua umumnya Megawati. Sebab kita yakin besok ini Megawati tidak lagi akan memimpin PDIP. Dalam artian, dalam Kongres besok ini benar-benar tidak ada incumbent dan sama-sama kader baru. Kalau nanti faksi Megawati di satu sisi taruhlah mencalonkan Puan Maharani, faksi Jokowi nanti akan mencalonkan Jokowi. Betapa sengitnya nanti Kongres PDIP ke depan. Sahabat BN, yang jelas menarik disimak langkah yang diambil oleh Budiman Sujatmiko sekarang ini. Dan tentu masih menyisakan pertanyaan lagi bagi publik. Keberadaan Budiman Sujatmiko di PDIP, apakah karena Budiman Sujatmiko adalah berada dalam faksi Jokowi ataukah bagaimana? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa